warga datang untuk menukarkan kupon dengan daging, tapi jumlah warga ini tidak bisa ditahan lagi. Ya Pak, silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin ada beberapa aspek. Yang pertama dari pemerintah setempat di kelurahan, itu SE wali kota yang berkaitan dengan bagaimana penyembelihan hewan kurban di masa pandemi itu sudah diberikan sampai ke tingkat lurah. Untuk itu, pemerintah yang paling paham di daerahnya itu adalah di kelurahan. Di situ ada RT, ada RW yang bisa memantau, sehingga ini harus disampaikan jauh-jauh hari. Ini masih ada kesempatan, sehingga saran saya tolong pemerintah di kelurahan, pemerintah setempat untuk menyampaikan dan memantau. Jangan sampai wilayahnya sudah merah menjadi kehitam-hitaman. Jadi Ya betul. menjadi klaster baru, dan untuk itu mohon himbauan kami dari organisasi profesi untuk bisa pemerintahan setempat untuk sekali lagi menyampaikan dan membaca dengan baik surat edaran tersebut yang diterbitkan oleh wali kota dan sampaikan kepada masyarakatnya. Kemudian untuk Ya. atau penyedia hewan kurban, yang pertama seperti kami sampaikan, pastikan penjualnya itu dan pemeriksa atau tim yang membantu mereka menjual, tentu kadang-kadang kan mereka pemiliknya satu atau penjualnya satu, ada tim pekerjanya itu sampai 5 orang, 6 orang. Pastikan ini untuk tidak ada menunjukkan tanda-tanda COVID itu ya, batuk, sesak nafas, kemudian demam, tenggorokannya sakit, kesakitan, dan kalau ada seperti ini, siratkan dia, suruh dia datang ke ini terdekat, ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, atau istirahatkan saja, lakukan isolasi mandiri, atau bagaimana caranya supaya mereka menjaga kesehatannya Kesehatan. supaya fit. Dan jangan pernah menolak untuk ada tim, ketika tim pemeriksa kesehatan hewan datang, itu persilahkan mereka, ini free kok, ini untuk kepentingan pedagang dan kepentingan masyarakat, jangan terlalu egois gara-gara tidak mau terima, kan kadang-kadang mereka tidak menyiapkan kandang. Ini padahal sudah ada di himbauan dan surat edaran wali kota bahwa mereka wajib menyiapkan kandang, bagaimana memperlakukan hewannya secara baik. Nah, untuk itu terima tim ini, kemudian bila perlu laporkan kepada teman di pemerintah setempat untuk dapat izin, dan pemerintah setempat akan menyampaikan di daerah ini itu ada penjual, sehingga kita bisa datang, tim bisa datang. Dan ini tentu sekali lagi jangan pernah meragukan, gitu, karena tidak ada biaya dan ini menguntungkan buat mereka, dan masyarakat juga merasa nyaman bahwa oh ini sudah diperiksa, ada kartunya. Kemudian untuk panitia kurban itu kan sekarang sebaiknya mengurangi ini. Kalau misalkan jumlah penyembelihan itu tahun ini misalkan tahun lalu 100, kalau bisa tahun ini bisa dikurangi misalkan. Kalaupun tidak, bagilah menjadi beberapa hari. Ya betul. Jadi misalkan panitia harus sedikit ekstra kerja keras ini selama beberapa hari. Jadi mulai dari hari pertama, hari H, hari kedua, hari ketiga itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, panitia jangan lupa harus menggunakan mematuhi protokol kesehatan. Jadi gunakanlah masker, satu hal yang wajib, kemudian menggunakan face shield karena kita lama berada di lokasi di mana tempat penyembelihan. Kalau bagi yang penarik hewannya, gunakan kacamata Google, kacamata selam, karena kalau face shield pasti terantuk kiri kanan. Kemudian penyembelihan untuk daging misalkan antara jeroan merah itu seperti hati, limpa, kemudian paru-paru, dan jeroan hijau seperti usus itu harus dipisahkan dengan baik. Kemudian kalau memungkinkan itu harus yang cukup jauh, kemudian yang
jeroan merah maupun daging atau karkasnya itu saat dibagi itu di atas meja. Di alas, ada alas, kemudian kenapa ini penting kita nggak tahu. Kita semua di dunia ini, WHO pun semua dunia sedang belajar dengan COVID. Jangan sampai ada di antara kita yang OTG gitu ya. Orang tanpa gejala ada di situ, mungkin dia ya namanya juga Iya. manusia lupa, gatal sedikit. Walaupun sampai saat ini tidak ada bukti dan laporan bahwa manusia bisa menularkan hewan ternak maupun daging kurban itu atau daging. Demikian juga sebaliknya dari hewan tidak ada yang bisa menularkan COVID sampai saat ini. Tapi ini kan si virusnya ini jago, kita nggak tahu. Jadi kewaspadaan itu yang penting sehingga Betul. memang harus diperhatikan. Kemudian dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekali lagi pada saat pendistribusian ini kondisi berbeda. Sabarlah menunggu di rumah gitu. Jadi memang beri kesempatan panitia untuk panitia kurban untuk membagikannya. Jadi toh memang ini sangat berkahnya luar biasa. Jangan gara-gara 1 kilo daging kemudian kita berkumpul bertumpuk-tumpuk malah menimbulkan klaster baru. Klaster baru. Tunggulah di rumah, biarkan masyarakat biarkan panitia mengantar atau wakilkanlah itu memang misalkan ada di RT, kalau bisa dihimpun oleh RT, satu RT datang, berapa orang di RT di daerah wilayahnya, RT ada 3 atau 4 orang yang berhak menerima, mereka yang mewakili, mereka bagikan. Jadi kalau Pak RT kan sudah jelas pasti diakui bahwa dia akan membagi ternaknya hewan kurbannya dengan daging kurbannya dengan bagus. Saya kira 3 hal itu yang 4 hal itu yang menjadi perhatian kita bersama. Saya kira demikian. Siap. Terima kasih banyak Pak Dr. Wahyu, Pak Agung. Hingga acara kita berlangsung 30 menit, Pak Kadis Dinas Peternakan Rahman Banda belum berkenan bergabung. Begitu juga Humas ID Makassar yang telah mengkonfirmasi belum bisa bergabung. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali sebelum membeli hewan ternak, pilihlah yang telah diberi tanda oleh tim Dinas Peternakan, seperti yang dijelaskan Dr. Agung tadi, yang telah diberi stiker di tanduknya, ataupun periksa surat kesehatan yang dipegang oleh pedagang. Untuk pendistribusian daging, panitia disiplinkan protokol kesehatan, perhatikan baik-baik plastik yang digunakan, penerima bersabar menunggu giliran. Sekian dari Bincang Kota, terima kasih banyak Pak Dr. Agung Wahyuda. Sama-sama. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya.